Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Thayyiban atau yang biasa dipanggil Keceng. Saya adalah mantan pemanjat di era tahun 90-an. Saya anggota klub IMS di saat itu. Kalau di Jakarta ini saya sebagai ketua klub IMS Jakarta dan juga sebagai pendiri IMS Jakarta. IMS Jakarta itu terbentuk di awal tahun 2005. Di saat itu saya setelah tahun 2000 pindah dari Malang ke Jakarta, itu jadi atlet Jakarta, dan di saat habis PON itu saya lebih banyak nganggur karena udah nggak jadi atlet. Akhirnya boulderan yang di rumah yang biasa untuk saya latihan itu saya pakai untuk ngumpulin anak-anak sekitar. Di saat itu rata-rata anak-anak yang banyak di jalanan sih ya, kayak anak-anak pang gitu. Mereka saya ajak latihan dan alhamdulillah beberapa orang itu ada yang jadi orang bener lah, istilahnya apa ya. Ya pokoknya ada yang insaf. Terus di tahun 2021 saya mulai serius pembinaan anak-anak. Jadi IMS itu yang awalnya anak-anak dewasa, karena di saat itu saya nggak bisa pegang karena di tahun 2005 itu di saat saya ngumpulin anak-anak sekitar untuk latihan, itu saya juga masih jadi atlet. Waktu itu atlet Jabar. Jadi saya sebelumnya kan Jatim. Habis dari atlet Jatim pindah ke DKI, baru pindah ke Jabar. Di tahun 2016 klub IMS kita daftarin ke Menkumham. Jadi kita bikin aktenya, terus baru kita dapat SK dari Menkumham. Sampai saat ini klub IMS Jakarta itu ada kurang lebih 40 orang. 40 orang dari usia 6 sampai sekarang itu kita punya atlet itu di junior, jadi di usia 19. Anggota kita ada yang udah masuk ke POPB, PPOP, dan ada juga yang jadi sparring partnernya Pelatnas Panjat Tebing Indonesia. Selain membina anak-anak kecil, IMS Jakarta itu juga ngadain kejuaraan-kejuaraan. Jadi di 2021 kita mulai untuk anak-anak. Di tahun 2022 yang waktu itu masih ujung-ujungnya pandemi, jadi masih ketatnya protokol kesehatan, kita bikin lomba di sini, di kampus ini, kampus Unkris ini dengan bola ini, dengan warna yang ini. Itu tahun 2022. Lombanya kejuaraan kelompok umur. Di saat itu timelinenya itu lomba panjat tebing anak yang di pertandingan YOT C, D, dan under 10 lead. Habis itu di tahun yang sama kita ngadain lagi kejuaraan nasional di Pakansari Kabupaten Bogor. Kenapa kita bikin di Pakansari? Kebetulan di Jakarta di saat itu bola yang untuk nasional susah karena padatnya jadwal di bola itu. Setelah itu di tahun 2023 kita bikin lagi lomba di sini, sama di sini tapi tingkatnya sejawa. Nomornya adalah lead dan speed. Di saat itu pelajar YOT C, YOT D, dan under 10 lead dan speed. Sebenarnya bikin lomba itu kadang terasa kita capek, tapi kalau lihat suasana lomba, anak-anak kecil senang, itu kita ikut senang. Lomba IMS itu karena lomba IMS adalah lomba klub yang kalau dibilang klub swasta ya, klub yang tidak punya hubungan dengan pemerintah. Kita di FVTI juga hanya sekedar anggota saja. Maka kalau nyari sponsor itu agak susah, apalagi sponsor yang berupa fresh money. Sedangkan roh dari kegiatan itu, darah dari kegiatan kejuaraan itu adalah uang. Makanya kalau lomba IMS itu hitungannya ya berat untuk jalaninnya. Cuman kadang lomba itu nyandu. Jadi setelah lomba pertama kita udah mikir udahlah nggak usah bikin lomba lagi. Kita bikin lomba lagi di tahun yang sama di 2022. Habis itu lomba 2023 itu emang udah nggak ada niatan bikin lomba, udahlah nggak usah. Tapi ternyata di ujung tahun kita mikir-mikir, ayo kita bikin lomba lagi.
Nah sekarang juga begitu. 2024 itu tadinya kita mau setting lomba itu di bulan Juli. Cuman karena secara dana juga susah ngumpulinnya ya. Apalagi kalau nasional itu dananya juga nggak sedikit. Pekerjaannya banyak. Dan kebetulan di saat itu orangnya hanya saya dan istri saya aja. Itu ya susah. Akhirnya nggak jadi tuh bulan Juli. Akhirnya kita ngobrol tuh sama istri saya sambil di rumah, kita bikin lomba lagi yuk. Kebetulan di IMS ada kasnya. Oh, dari modal uang kas itu kita coba cari-cari tambahannya lah dari sponsor dan dari teman-teman. Memang rata-rata sih dari teman-teman yang banyak itu. Teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang mau mendukung kegiatan kita. Akhirnya kita adain lomba ini. Dan mungkin lomba ini adalah lomba terakhir kita. Kayaknya cukuplah kita bercapek-capek ria. Tapi alhamdulillah di lomba ini kita nggak berdua sama istri saya, dibantu oleh orang tua dari member kita. Yang jelas member IMS itu seorang tuanya, bukan hanya anaknya aja. Mungkin ini adalah lomba yang terakhir karena udah terlanjur capek nyari dananya. Lomba kali ini seperti yang saya bilang tadi, mungkin kayaknya sih lomba terakhir. Biarpun kayaknya sih setelah saya mikir, wah ini lomba terakhir, ternyata ada beberapa peluang, bahkan orang tua di kita yang sekarang itu jadi panitia itu ngomong, lanjut aja Pak, kita bikin lagi nanti ke depannya lebih baik. Nah lomba kali ini kan kita selenggarain di JGC, di International Wall Climbing Park di Cakung, tanggal 9 sampai 12 November 2024. Yang mempertandingkan nomor lead dan speed. Nomornya lead ABCD dan under 10, speed juga ABCD dan under 10. Cuman untuk speed ABC-nya kita pakai format speed WR. Nah untuk CD dan undernya itu kita pakai speed klasik, dan klasiknya identik, jadi kiri kanan sama. Jadi si atlet itu formatnya seperti speed WR juga, jadi sekali manjat, nggak diadu 2 kali karena anak-anak, dan tingginya juga nggak tinggi ya, paling 12 meter karena mereka masih anak-anak. Kita lomba ini banyak sih sponsor yang masuk. Ada beberapa sponsor masuk dari produsen wall climbing, ada produsen climbing hold, ada perusahaan perlengkapan outdoor. Tapi rata-rata itu lebih banyak sponsor berupa produk, minuman, cegi-cegi snack, roti, dan produk-produk lain. Tapi emang kalau kita nih ya, kalau lomba biasanya produk-produk dari sponsor itu lebih dikasih ke anak-anak. Jadi kalau roti ya udah kasih semua roti. Besok ini ada snack, ada kali 1 truk snack. Itu mungkin kita bagi aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang kita. Dan saya tunggu di JGC. Sampai ketemu ya.